Ya, kira-kira kalau pertanyaannya Bang Juma itu bukti ada nggak orang Kristen bisa membuktikan Yesus bukan manusia? Kira-kira jawabannya apa ya, Bro Admin? Ya nggak ada lah. Justru kita membuktikan kalau Yesus itu memang manusia. Cuman bedanya memang ada dannya, Bang. Bedanya memang kalau di Kristen ini ada dan jadi bukan hanya manusia dan ya dan Tuhan begitu. Sekarang Tuhannya Yahudi, Tuhannya Yahudi, apakah seperti itu? Bahwa dia adalah Tuhan dan 100% juga manusia. Kalau Tuhannya Yahudi bukan, itu yang dipanggil Yesus beda dengan berarti. sebutan Bapa. Iya, berarti beda. Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yahudi beda berarti, Bang. Iya, beda antara Bapa dan Yesus memang berbeda. Mantap. Udahlah, tepuk tangan buat Bro Admin. Sudah selesai, tidak perlu ada diperbincangkan. Tuhannya Kristen 100% manusia. Dan menurut pengakuan Kristen 100% juga Tuhan. Tuhannya orang Yahudi, Tuhan yang disembah Yesus 100% bukan manusia dan 100% adalah Tuhan. Nah, jadi kebalik, Tuhannya Yahudi bukan Tuhannya Kristen, Tuhannya Kristen bukan Tuhannya Yahudi. Beda. Iya. Kira-kira Bro Admin, kira-kira waktu Yesus hidup itu hidup sejaman dengan Yesus begitu, orang bisa membedakan nggak ini Yesus ini manusia dan Tuhan? Kira-kira pendapat orang sejaman Yesus ada nggak seperti pendapat kamu itu? Kalau pada waktu hidup kan belum sepenuhnya hanya para murid saja yang mengakui keilahiannya Yesus. Hanya para murid saja waktu itu. Setelah para murid, Yesus wafat bangkit kemudian naik, barulah kabar baik diberitakan begitu. Kira-kira ibunya tahu nggak kalau anaknya itu dua natur? Kalau dua natur kan nggak disebut Bang Andi, tapi tahu kalau anaknya ini adalah Mesias yang dinanti-nanti. Begitu. Nggak, maksud saya ibunya tahu nggak kalau anak saya ini manusia dan kalau masalah manusia dan Tuhan ya otomatis enggak itu kan pemahaman sekarang. Duinatur. Populernya setelah Yesus nggak ada. Iya, setelah Yesus bangkit. Siapa tokoh yang populer, Admin? Yang populer ya konsili. Masuk Banyuwangi. Ya tapi kan itu ranah orang Kristen sendiri toh Bang. Seperti tadi dikatakan Pak siapa tadi yang baru Emmanuel ya, itu juga agak keliru juga sih. Saya juga nggak sepakat ya, maksud saya urusan dapur orang nggak usah dibahas-bahas lah. Begitu juga masalah dogma seperti misalnya hasil konsili dan lain-lain begitu Bang. Jadi menurut Bro Admin, di zaman Yesus Mesias hidup belum populer, ibunya juga belum populer, para murid belum populer bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Nanti setelah Yesus nggak ada di muka bumi, baru dikonsilikan, baru mulai diajarkan satu demi satu, kemudian populer. Begitu ya Bro Admin? Iya, baru ada dogma. Bro Admin ngapain sih? Bro Admin kok noise banget kayak di samping helikopter? Jadi intinya gini Bro Admin, ajaran ini bukan Yesus yang ajarkan dong kalau begitu. Kalau ajaran Yesus kan intinya kita mengakui klaim Yesus kalau dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup dan kebangkitan begitu Bang. Kalau yang lain-lain Trinitas, Duinitas, apalagi terus 100% manusia 100% Tuhan, itu kan hanya dogma saja, semata-mata untuk memahami isi daripada Alkitab termasuk Trinitas yang jadi hak patennya orang Kristen untuk mentafsir Alkitab begitu. Kalau nggak paham. Iya, susah memahaminya. Iya, berarti dipaksa. Itu namanya dipaksa memahami. Ya, kalau bicara paksa dan tidak, memang dogma ini sifatnya ya
paksa. memaksa untuk tafsirannya harus begitu, Nah. karena kalau di luar itu nggak Kalau bisa, dipaksa, nggak sesuai. Kalau nggak dipaksa, intinya Gimana? manis saja. Intinya manis saja. Kalau nggak dipaksa, ya kan? Bukan Karena dong. paksa untuk memahami. Kamu jangan banyak tanya, nanti kamu tersesat. Imani saja, apapun itu. Enggak, Mau bukan Yesus gitu. atau belakang. Bukan gitu. Ya sebentar, Bro Admin udah Bro Admin udah ya. Sebentar ya, kita sapa dulu Laskar Kristus ini. Laskar yang telat. Yesusnya udah nggak ada, Laskarnya berdatang. Halo, selamatkan malam Laskar Kristus. Assalamualaikum. Waalaikum. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. 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 Ah, gitu. Nah, ada yang mau dibengkokkan Pak setelah semua lurus? Semuanya, Bang. Selamat malam Pak. Aku mau Pasti menanyakan bertanya. sih. Benar kan? Silahkan Gurunda. Kalau menurut Lanjut. pemahaman aku ya, semua agama itu ada di jalan yang lurus ya, atau ada nggak yang bengkok gitu loh? Ada. Nggak ada. Agama Anda bengkoknya luar biasa. Oh, ya itu menurut Anda. Loh, kok itu menurut saya? Apakah Yesus masuk ke gereja ibadah? Hmm? Yesus masuk ke gereja ibadah. Kamu tahu nggak yang dinamakan bait Allah? Oh, dan bait setan mungkin. Yesus. Bedakan Di antara mana bait saja. setan dengan bait Allah. Kalau bait Allah itu milik orang Yahudi. Oke? Kalau Dari bait mana kamu- setan itu tempatnya dari menyembah mana? selain daripada Dari Tuhannya mana? Yahudi. Ya, dari mana kamu mendapatkan bahwa bait Allah itu adalah rumah orang Yahudi? Coba kamu sebutkan di Iyalah. mana dalilnya? Di mana dalilmu? Mereka menyebutnya bait Allah atau itu jelas itu. Gila, kan Sinagoge kamu itu buka. Di mana? penyembahan kepada ilah yang diperkenalkan Ada Nabi di ayat Ibrahim atau Abraham. Di ayat berapa Nah. aku lihat coba? Di mana? Di surat apa? Dengarkan dulu. Berbicara mengenai bait Jangan Allah bernarasi, itu aku berbicara. tanya simple. Dengar Di dulu, mana? dengar dulu. Kenapa sih nggak gantian bicara Laskar? Gantian dong. Iya, aku kan cuma tanya simple. Di mana? Kamu dapat dari mana? Di ayat berapa tuh? Apa tuh? Hmm? Apa? Oh, Loh, dia minta kamu data sendiri kalau tadi yang Kristen itu ngomong, ajaran sekarang kamu bengkok gitu ngomong. kan cuma minta data dia. Oh, Apa lagi Kristen tuh yang ajaran lain? bengkok pertama menyembah Berarti nggak manusia, Nyimak berarti. menghalalkan apa yang diharamkan kemudian, lalu menyembah tiga Tuhan, Di perjanjian ibadahnya lama. hari Minggu, Di perjanjian apalagi lama, gitu ya. ngaku-ngaku Zakaria, pengikut Nabi Zakaria, dan ya. Rasul, Zakaria tapi 9. Kenapa? ternyata Yang ini Laskar orang lagi nggak. Kamu yang bertanya, dengerin orang ngomong. Seperti Ngomong itu. terus sih. Ya, dari tadi aku menanyakan kamu cuma. jadi Ya udah apa pertanyaanmu? Nah, kamu di mana? Nabi Ayatmu di mana yang tadi kamu Ishak mengatakan keturunannya bahwa beragama baik. Yahudi. Dari mana Nabi ayatmu Ismail tadi yang kamu mendapatkan di mana? keturunannya Di mana? Ada di beragama mana? Gitu loh. Islam. Entah Nabi siapa yang mengajarkan Kristen itu loh. Oke, paham? Halus botak. Keturunan Isa Yahudi, keturunan Ya. Ismail Islam. Kalau Kristen keturunan siapa? Ya. Laskar, Kristen ini keturunan siapa ini Kristen? Ini yang tinta merah Kristen ini dari mana ini Kristen ini? Ini. Nabi mana yang mengajarkan ini Kristen? Satu aja sebutkan nabinya. Nabi siapa yang mengajarkan menyembah manusia? Mati sih natai. Laba sih. Mati nih. Jangan dibisukan. Jangan Ya, tunggu. karena- Ya, Nabi siapa yang mengajarkan menyembah manusia? Jawab. Kamu belum menjawab. Tadi kamu melontarkan pertanyaan ke aku. Sekarang aku tanya. Nggak usah kamu berbicara mengenai Baitullah, nggak usah. Yang pasti rumahnya orang Yahudi. Di mana? Yes, Yesaya 52 nomor 1. Kamu bertanya, Kompel, kau bertanya, kau diam. Kusumbat mulutmu pakai sendal nanti. Susah Kau juga bertanya, sih. kau diam. Bisa bernarasi. Oke, kau bertanya, kau diam. Kau sumbat nanti mulut kau itu pakai isi jamban. Udah, Mau? kalau Kau bertanya, udah kau turun. kalau kau turun, bertanya, turun. kalau kau diam mendengarkan, Turun kalau diam kau lu nggak mau mendengarkan kau mendengarkan. bertanya. Oh, mampus.
Jadi Yesaya 52 nomor 1, haram hukumnya orang Kristen yang tidak bersunat masuk ke Yerusalem. Oke. Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Orang kafir tidak boleh masuk ke dalam bait suci, nggak boleh. Paham? Yehezkiel 44 nomor 7 sampai nomor 9, yang melukai hati Tuhan, yang paling dimurkai Tuhan adalah memasukkan orang-orang Kristen yang tidak bersunat ke dalam bait suci atau bait Allah. Itu nggak boleh. Nggak boleh orang-orang Yunani, Romawi yang notabene adalah Kristen masuk ke dalam bait Allah. Haram hukumnya. Itu melukai hati Tuhan. Nggak boleh. Oke, saya ulang lagi, kan kamu masih dengar di bawah toh? Laskar Kesiangan, dengarkan. Yehezkiel 44 nomor 9, itu orang najis tidak boleh masuk ke dalam bait suci atau bait Allah. Haram hukumnya. Allah murka sebesar-besarnya. Sebanyak-banyaknya kemurkaan Tuhan kepada Bani Israel, yang paling dimurkai oleh Allah adalah ketika mereka memasukkan orang Yunani yang najis, yang tidak bersunat menyembah manusia ini masuk ke dalam bait Allah. Itu nggak boleh. Hari ini orang Yahudi ketika mereka ingin mendirikan atau melaksanakan tefillah, mereka tidak menemukan sinagoge, mereka mencari masjid. Kenapa? Karena masjid itu bagi mereka adalah bait Elohim, bait Allah atau Betel. Nah, itu kamu harus pelajari, Laskar Kesiangan. Jangan sok tahu. Sementara gereja adalah tempatnya orang yang tidak pernah mandi junub. Oke? Orang yang tidak kenal apa itu mandi tahir. Orang yang tidak kenal apa itu wudhu. Oke? Orang yang tidak pernah membasuh tangan dan kaki mengatasnamakan Allah, itulah gereja. Nah, itu yang harus kamu pahami, Laskar Kesiangan. Jangan nyerocos kalau bertanya. Bertanya itu diam mendengarkan. Nanti ketika tidak sesuai dengan otakmu yang gepeng itu baru kau sanggah. Gitu loh. Bang Suma, bertanya Bang Suma. Kenapa nih? Iya. Di sini tadi berarti udah 2 kali nih. Kenapa setiap yang bertanya kok tiba-tiba bertengkar begitu loh? Nah, itu dia. Karena nggak mau diam. Bertanya. Habis kita jelaskan dia nyerocos. Itu namanya gepeng. Sederhana loh, sederhana loh. Sederhana. Kalau Islam itu kan jelas tuh. Kalau Islam itu kan jelas. Suara saya masih kedengaran kan? Islam itu sudah sangat jelas. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Islam kemudian dan mengajak Bani Israel untuk ikut kepada Islam. Kan gitu. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Jadi ketika kemudian mereka tidak ikut kepada Islam, ya artinya mereka sendiri yang salah. Yahdi bihillahi man ittaba'a ridwanahu subulan salam. Mereka yang salah. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu sebuah kitab, yaitu Al-Quran, sebagai petunjuk dari Allah, agar orang-orang yang mau mengikuti kehendakannya kepada keselamatan ikut kepada kitab itu. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 16. Kalau orang Yahudi tidak mau ikut, tidak masalah. Tetapi kemudian Tuhan yang disembah adalah sama. Disuruh ikut untuk mengikuti syariat Rasulullah. Itu aja. Dan meninggalkan syariat lama. Itu aja. Nah sekarang permasalahannya, menjadi satu bendel. Kitabnya orang Yahudi dalam bahasa Septuaginta diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lain sampai ke bahasa Indonesia, satu bendel dengan kitabnya orang Kristen. 2000 tahun masa penjajakan dan masa perjalanan Kristen. Kenapa Yahudi tidak dilebur aja, meleburkan dirinya menjadi Kristen aja, menjadi satu, nggak usah lagi ada Yahudi? Kenapa? Toh sudah ada pelanjut. Yang jemaat pertama dan mula-mula kemudian didirikan adalah konon jemaat Kristen.
2000 tahun masa pencarian, 2000 tahun masa penjajakan, 2000 tahun masa anak-anak keturunan Adam kemudian bertuhan dengan konsep yang ngaku-ngaku berasal dari Nabi. Kenapa nggak bisa rangkulan? Kenapa orang Yahudi nggak melebur diri menjadi Kristen aja? Oh, ternyata kebenaran itu ada di Kristen. Ternyata Mesias yang kita tunggu ada di Kristen. Mari kita masuk ke Kristen. Kenapa? Kenapa nggak bisa bersatu? Kenapa? Apa sebabnya? Karena Kristen itu bukan bagian daripada Yahudi. Kristen ini bidat, sekelompok manusia yang tidak dianggap oleh Yahudi, tapi mereka kemudian ngaku-ngaku dari Yahudi. Inilah yang Yesus nubuatkan kepada murid-muridnya, bahwa akan muncul di tengah-tengah mereka serigala berbulu domba yang banyak menyesatkan orang. Pemimpin-pemimpinnya mampu bermujizat. Matius 24 nomor 24. Nah, itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri, dunia pungkiri. Ya, sehingga Al-Qur'anul Karim jelas mengatakan bahwa orang Yahudi mengatakan orang Nasrani tidak punya pegangan. Orang Kristen juga mengaku orang Yahudi tidak punya pegangan. Sama-sama mengklaim dan tidak bisa disatukan. Nah, ini dia. Kenapa? Karena sama-sama orang yang sudah kehilangan arah. Orang Yahudi tak ada lagi kitabnya Nabi Musa. Orang Kristen tidak ada kitab atau ajaran yang murni dari Yesus. Sama-sama tidak memiliki pegangan yang akurat. Gitu, Bang. Ya, izin Bang Suma. Tadi kalau misalkan dikatakan orang Kristen bidat, atau bidat ini kata yang umum sesat ya. Ya, sebagai orang Kristen saya menghimbau juga ya, kita nggak usah baper atau marah. Ya, itu sudah hal lumrah dan wajar dan sangat tepat sekali. Bagi orang Yahudi, Kristen dianggap sesat. Bagi orang Muslim juga sama. Jadi tidak perlu baper. Tapi dalam hal ini itu tadi, makanya tadi saya heran juga kenapa setiap ngobrol pasti kok tiba-tiba marah begitu. Dan saya mau menjawab begini Bang, ketika dikatakan kenapa orang Kristen mengambil atau menggunakan kitabnya di dalam perjanjian lama ya, terutama kitab para nabi, ya itu memang dari mulanya kan Yesus sendiri orang Yahudi, para murid juga orang Yahudi yang menganut atau percaya terhadap tulisan-tulisan para nabi atau disebut perjanjian lama. Dan bahkan itu juga memang dibuktikan di dalam catatan perjanjian baru ya. Di Yohanes, klaimnya Yesus sendiri kan, Yesus bilang begini di Yohanes pasal 5 ayat 45, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Jadi karena klaim tersebut di dalam perjanjian baru, maka sudah sangat lumrah sekali kita memang menggunakan sepenuhnya perjanjian lama, dan ini memang sama dengan apa yang ada di dalam kepercayaan Yahudi atau Yehuda. Tapi kalau dikatakan mencuri ya tidak, memang kita menyadur, tapi kalau mencuri ya tidaklah, tapi kita menggunakan. Jadi begitu. Kemudian tadi sudah banyak sekali yang dibahas, hal-hal yang berkaitan dengan kekristenan juga. Dan saya berdiri di sini sebagai ya pemilik dapur lah. Memang kalau dikatakan menyembah manusia betul sekali, karena di dalam kekristenan Yesus ini dikatakan manusia, ya itu kita harus percaya. Kalau ada orang Kristen nggak percaya Yesus manusia ya berarti masih diragukan kekristenannya. Tetapi memang kalau di Kristen kita double Bang, selain manusia, Yesus juga dikatakan sebagai Tuhan. Hal itu juga berkaitan dengan klaimnya yang ada di dalam Alkitab sendiri. Karena Yesus kan mengatakan pada waktu itu dia bertemu di perempuan Samaria ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikuatkan lagi dengan klaimnya Yesus. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14:6 ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya banyak sekali orang Kristen yang berdoa, mula-mula berdoa kepada Bapa, nanti di akhir doanya, doa ini kami panjatkan melalui pengantaran putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Seperti itu Bang. Dan ini memang di dapurnya orang Kristen. Dan ini dogma ini
sumbernya ya dari Alkitab kita. Nah, kira-kira hal-hal ini yang ingin saya sampaikan. Dan soal tadi masalah sebutan bidat ya sudah umum lah, sudah lumrah seperti itu. Gitu Bang dari saya, Bang. Oke, baik. Jadi ketika kemudian saudara Bro Admin sudah mengakui bahwasanya Kristen menyembah manusia, ini tidak ada data di dalamnya orang Yahudi yang membenarkan itu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Ilah yang sedang berfirman demikian adalah ilah yang bukan manusia. Sedangkan ilah yang disembah oleh Kristen adalah ilah ya. Dengan kata lain, Kristen telah mengganti atau mengadakan ilah lain. Kita melanggar. Jangan ada ilah lain. Ilah yang berfirman pada saat itu bukan manusia. Muncul kemudian di Eropa, khususnya di Roma, ada sebuah sekte atau agama kepercayaan yang menjadikan manusia sebagai ilah, tembus sampai ke Indonesia, imani sebagai Tuhan. Nah, ini dia permasalahannya. Kemudian ketika Yesus berkata, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Lalu di mana? Di mana mereka akan menyembah Sang Tuhan ini? Karena di situ Yesus mengatakan jangan akan diambil. Nah, sekarang permasalahannya, ada saat di mana orang tidak menyembah Bapa bukan di gunung, kan juga di Yerusalem. Lalu di mana? Nah, ini penyembahan ini akan terjadi. Jangan bilang di gereja, jangan juga bilang di Vatikan, jangan. Karena dia ada Bapa. Dalam arti kata, materi yang disajikan para nabi kepada Bani Israel tidak berkesesuaian kemudian dengan apa yang diimani, didoktrinkan, didogmakan oleh gereja. Ketika saudara Bro katakan bahwasanya kami dicuri, Bang, milik orang tanpa seizin, meskipun halus caranya, itu tetap aja mencuri. Tetap aja mencuri. Ayo, apa dasarnya coba? Orang Kristen, dalam hal ini Romawi ya. Kristen mula-mula kan itu adalah Roma, Vatikan, Katolik. Apa dasarnya? Apa yang menjadi legalitas sehingga kitabnya orang Yahudi nempel di kitabnya orang Romawi? Apa pijakannya dasarnya? Kalau dikatakan Yesus berkatakan dalam cerita tentang aku, mana di Taurat bahwa orang Yahudi itu manusia? Mana? Gak ada. Mana di Taurat bahwa orang Yahudi menjadi manusia dan mati bang ketiga? Nggak ada. Itu dibuat-buat akangan kemudian. Nah, kita kerucutkan lahan. Dikatakan bukan oke, tapi mengambil barang menggunakan milik, meskipun orangnya sudah enggak, meskipun orangnya tidak menggunakan, tapi tetap aja kita gunakan. Padahal itu bukan hak kita. Itu apa namanya? Mencuri itu namanya. Kalau tidak mau dikatakan mencuri, minimal menggunakan hak orang tanpa izin yang mensahkan untuk itu. Karena hukum yang datang ke Israel hanya untuk Bani Israel. Kitab yang datang kepada Bani Israel hanya untuk Bani Israel. Bukan Roma, agama Katolik, bukan orang Israel. Itu salahnya. Jadi kalau Bro Admin mengatakan kami tidak mencuri, oke, curi, tapi menggunakan punya orang tanpa
izin yang benar, tanpa alasan yang dibenarkan. Coba Mazmur 147, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya Taurat, hukum-hukum hanya untuk Bani Israel saja. Kalau dikatakan hanya untuk Bani Israel dan Tuhan tidak berlaku, dan itu tidak berlakukan kepada bangsa lain, tetapi ada bangsa lain kemudian menggunakan hukum-hukum yang datang Bani Yakub, itu apa? Yang apa tuh namanya itu? Mengambil yang bukan punyanya. Kalau dikatakan pencuri, ya sudah, orang Kristen menggunakan barang yang bukannya. Itulah yang paling halus. Silakan. Ya sama aja itu Bang. Ya nggak gitulah. nggak gitu. Kalau mencuri itu kan maksudnya, ya dia memang, kalau mencuri kan memang tadi sudah disampaikan ya, mengambil yang bukan miliknya, ya kan. Tetapi kan sumber iman kita, Yesus sendiri kan juga dikatakan bersumber dari Yahudi. Ya mau terima dan tidak terima ya sama saja, dia juga pemilik kan begitu, dan punya hak yang sama untuk menggunakan. Karena sumber utamanya atau pimpinannya atau atasannya menggunakan, otomatis kita pengikutnya ya menggunakan tuh Bang. Dan itu saya rasa ya enggak lah kalau dikatakan mencuri. Menggunakan ya kita menggunakan begitu, kecuali kita ujuk-ujuk, misalnya ujuk-ujuk menggunakan gitu tanpa ada hubungannya, misalnya dari kitab Tripitaka misalnya, tahu-tahu menggunakan nggak ada hubungannya, ya kan itu baru bisa dikatakan mencuri. Tapi kalau ini kan tidak. Bahkan para murid juga kan orang Yahudi juga, mereka pengguna juga yang mempercayai begitu, termasuk Paulus. Ya kan. Jadi kalau dikatakan mencuri ya tidaklah, kita menggunakan saja tapi bukan mencuri Bang Suma. Saudaraku Bro Admin, tidak merampok, tapi menggunakan milik orang lain. Sehalusnya itu menggunakan yang bukan punya dia. Katakan bahwa itu Yesus Yahudi, dia menggunakan kitabnya Yahudi. Lah wajar, Yesus orang Yahudi emang, bukan orang Romawi. Yesus itu dia punya hak, kemudian dia diutus kemudian kepada Bani Israel untuk menjelaskan, menggenapi hukum Taurat kepada Bani Israel. Nah sekarang begini, kita olah kasus supaya kita lebih paham sejauh mana kemudian keyakinan ini berpijak kepada aspek kebenaran. Ketika Yesus berpesan, waspadalah kepada serigala yang datang menyamar seperti domba. Ini serigala nyamar seperti domba. Jadi kalau misalnya nih, waspadalah kepada orang asing yang datang ke Indonesia menyamar seperti orang Indonesia. Maka tengok orang yang menyamar itu. Pertama, pasti mereka akan menggunakan atribut-atribut Indonesia. Misalnya mereka belajar bahasa Indonesia, menggunakan bendera Indonesia, menggunakan simbol-simbol, entah itu Pancasila, entah itu Undang-Undang Dasar, atau simbol-simbol yang ikonnya Jakarta, Surabaya, Bandung dan seterusnya. Mereka akan menggunakan item-item itu agar supaya dianggap sebagai orang Indonesia. Kalau ini Anda tidak paham juga bahaya. Jadi orang yang nyamar seperti domba, yang adalah serigala, pasti menggunakan atribut-atribut Yahudi untuk supaya dianggap sebagai domba. Maka diantaranya atribut yang digunakan adalah mengambil kitabnya orang Yahudi, menggunakan kemudian atribut-atribut Yahudi supaya dianggap sebagai domba. Jelas itu, supaya mereka bisa menyamar. Nah sekarang permasalahannya adalah di mana di antara beberapa agama kepercayaan, Islam, Kristen, Hindu, Buddha,
yang bukan Yahudi, tapi rasa-rasanya, tapi warna-warnanya, tapi bau-baunya itu berbau Yahudi. Ini yang mana nih? Islam, Kristen, Hindu, Buddha? Yang mana nih? Islam nggak mungkin, Yahudi nggak mungkin, Hindu apalagi. Lalu Kristen? Ya nggak mungkin juga tuh bang. Oh kok tidak mungkin pula? Udah jelas-jelas kitabnya Yahudi yang dipakai. Inilah yang dimaksud waspada pada serigala yang nyamar seperti domba. Kenapa Islam itu tidak mudah terpengaruh dengan Kristen? Meskipun kemudian Kristen menggunakan pakaian Yahudi, atau bahkan Kristen menggunakan pakaian Islam, Islam tidak akan pernah bisa kemudian dikibulin. Kenapa? Karena Islam belajar Bible, Islam belajar Quran. Nah, sehingga ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba, Yesus sedang berpesan kepada Bani Israel kala itu. Karena jemaat Yesus tidak ada yang Kristen di situ. Jemaat Yesus tidak ada pemakan babi. Jemaat Yesus tidak ada yang tidak bersunat. Semua mereka adalah Bani Yakub. Maka ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu, artinya orang-orang non-Yahudi yang datang kepadamu, murid-muridku. Siapa itu? Islam kagak, Hindu bukan, Buddha juga kagak. Tetapi Kristen yang datang ke sana bersiara, apalagi beribadah di sana, nyamar-nyamar. Kalau di Islam enggak. Islam ya Islam, nabinya Rasulullah, Alkitabnya Al-Quranul Karim. Kalau di Kristen, nabinya Yesus, ya toh? Lalu kitabnya Perjanjian Lama, Taurat, Zabur dan seterusnya. Inilah dia orangnya. Tapi hanya orang yang menggunakan akal sehat murni, terlepas dari doktrin dan dogma, yang bisa paham penjelasan saya. Kalau orang yang tidak paham, wah Bang Zuma ini ngibul, Bang Zuma, ya silakan aja. Tapi coba ukur penjelasan saya ini dengan kebenaran absolut. Apakah betul? Siapa yang menyamar non-Yahudi yang ngaku-ngaku Yahudi? Bahkan ada yang mengatakan beberapa hari yang lalu, kami ini adalah Israel cangkokan. Udahlah, dia mengaku Israel rohani, batal, gagal, dia nggak bisa meluruskan itu. Muncul istilah baru, kami adalah Yahudi cangkokan. Ini pohon atau buah atau apa ini? Kok buah pohonnya dicangkok? Itu pernyataan-pernyataan ini untuk supaya apa? Menutupi identitasnya. Menutupi identitasnya. Maka ketika muncul orang Kristen di Komal, Shalom alaihim, kita bingung nih, ini apa ini? Yahudi dari mana ini? Ternyata dia orang Barat, ya kan? Agama dari Barat. Nah, ini serigalanya yang muncul di tengah-tengah kita. Makanya kalau saudara mengatakan kami tidak mencuri, ya oke. Tapi saya berani mengatakan bahwa Kristen menggunakan milik orang lain. Itu aja. Bukan mencuri milik yang bukan miliknya. Demikian. Ya, Bang Zuma. Makasih lah kalau sudah diganti, minimal rada enak didengar begitu ya. Iya. Jadi bilang lah. Itu Bang Van silakan disapa dulu. Ya, Bang Ming Wak Kusik Wak Wak, lanjut. Semangat subuh. Pan Ming Wak Wak Wak. Assalamualaikum. Waalaikum. Bang Juma, aku boleh nanya nggak? Boleh. Gue cuman pingin tahu aja sih. Kebetulan ada kakak hebat kan di sini. Gue mau tanya kenapa setiap umat Muslim itu harus ke Mekah? Itu di sana apa sih poin kepentingan atau keharusan atau kenapa alasan setiap Muslim itu harus ke sana, dan di sana ngapain sih? Gue masih bingung. Itu aja sih pertanyaan pertama dulu. Baik. Katolik apa Protestan, Dek?
Kristen. Oh, Kristen. Oke. Jadi di Islam itu diajarkan beragama dalam konsep kebenaran. Jadi tadi saudara kita mengutip ya, ada saat di mana di Yohanes 4 nomor 21 ada saat di mana orang tidak menyembah Tuhan lagi di Yerusalem. Artinya tidak dipusatkan lagi di sana. Ini yang kami pahami ya sebagai seorang muslim yang belajar Bible dan juga belajar Al-Quran. Nah, sedangkan kemudian ada saat di mana kita ini beribadah kepada pencipta kita dengan konsep yang benar-benar berasal dari Tuhan. Dikatakan di dalam Al-Quranul Karim sebuah perintah untuk melakukan haji diwajibkan bagi yang mampu. Maka kaidah haji itu adalah suatu keadaan di mana umat Islam diperintahkan untuk menjalankan sebuah hukum, di mana hukum itu ada landasan kebenarannya. Menyembah Allah dalam kebenaran, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kalau di Islam, roh adalah khusyuk, ikhlas beribadah, dan kebenaran adalah keikhlasan dalam beribadah itu dilandasi dengan hukum-hukum yang jelas, ada perintahnya. Maka penyembah seperti inilah yang dibutuhkan, yang diinginkan oleh pencipta langit dan bumi. Mereka khusyuk ikhlas, tidak seperti orang-orang Yahudi ahli kitab. Mereka kemudian menggunakan kitabnya Nabi Musa, tapi mereka hanya ingin diketahui oleh manusia, bukan ikhlas. Nah, Tuhan menginginkan keikhlasan, menyembah dalam ruh, khusyuk, kehususan. Dan kebenaran itu menyembah dalam prosesi ada hukum-hukum syariat yang diperintahkan. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, "Wa man dakhalahu kana aminan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Ada perintah. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji di Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Jadi yang diwajibkan adalah orang yang mampu. Yang mampu lahir, mampu batin. Kenapa bisa demikian? Ya ini perintah. Allah menguji manusia. Jangankan berhaji, perintah untuk tidak makan babi pun ada. Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi. Apa salahnya dengan babi? Ya ini perintah. Iya, tapi kami ingin tahu apa masalah. Nggak ada masalah-masalahan. Pokoknya ini perintah. Kalau kamu taat, laksanakan. Kalau kau cinta kepada penciptamu, laksanakan. Itu perintah. Jangan ada urusan, ada apa kau perintahkan. Kamu kuciptakan, tak ada perintah. Harusnya aku menciptakanmu jadi monyet, tapi aku memberikanmu predikat manusia. Aku perintahkan kamu jangan makan babi, jangan makan. Aku perintahkan kemudian bagi yang mampu, lakukan itu. Nah sekarang ini Al-Quran berarti unsur kebenarannya, aspek perlakuan yang dilakukan oleh umat Islam adalah ada dasar bijak. Hi ayatum bayyinah maqamu Ibrahim wa man qalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Itu jelas, yaitu orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam semesta ini. Nah sekarang kita lihat apa yang tertuang di dalam kitabnya orang Yahudi. Kenapa harus saya jelaskan ini? Karena saya belajar kitab itu juga. Dan saya tahu bahwa Al-Quran menarasikan adanya pengajaran kepada para nabi-nabi terdahulu. Dikatakan begini di Yesaya 60 misalnya, sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu, onta-onta muda dari Median dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur untuk Tuhan. Itu ada nubuatan ibadah. Segala kambing domba Kedar ini adalah anak dari Nabi Ismail, anak keduanya.
segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot, Nebayot ini anak pertamanya Nabi Ismail, akan bersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban dan berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan bait, rumah keagunganku. Di mana keturunan Kedar dan Nebayot mempersembahkan kemudian persembahan seperti ini? Di Yerusalem? Tak mungkin. Vatikan? Tak mungkin. Lalu di mana? Baitullah. Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi dan menjadi kegirangan turun-temurun. Apakah terbukti? 1400 tahun sampai hari ini Baitullah masih menjadi kegirangan turun-temurun. Bagaimana dengan bait suci di Yerusalem? Hilang, lenyap. Oke? Yesaya 60 nomor 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedangkan raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Subhanallah. Presiden dimanapun raja-raja yang mengaku Islam akan datang ke sana, digiring dia untuk beribadah di sana. Kekayaan-kekayaan dari seluruh penjuru bumi akan dibawa ke sana. Itu di mana? Vatikan atau di Yerusalem? Tidak, itu hanya ada di Baitullah. Yesaya 60 nomor 17. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu tembaga, sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Islam dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Islam. Nah, ini berat. Kalau diminta kemudian kepada saudara, di mana ini? Daerahnya, lokasinya ini di mana? Di mana keturunan Kedar, di mana keturunan Nebayot menghimpunkan kemudian ibadahnya dengan mempersembahkan kurban hewan berupa domba dan seterusnya. Itu di mana? Di mana? Kalau orang sehat akalnya pasti tahu bahwa di situ setiap tahun diadakan di Mekah Al-Mukarram. Jadi itulah ya saudara-saudaraku ya, bahwa kewajiban haji itu diwajibkan oleh Allah hanya kepada mereka yang mampu, baik lahir maupun batin. Jadi kami beribadah kepada Allah dengan ruh dan kebenaran, artinya khusyuk di dalam beribadah, dan ibadah kami ada tuntunan kebenarannya, bukan asal-asalan. Perintah sholat Jumatnya ada, perintah maghrib, isya, subuh, zuhur, asar ada, lengkap. Puasa ada, zakat ada, sedekah infak ada, apalagi semuanya lengkap. Sedekah fungsi kebenarannya itu ada semuanya, aturan mainnya ada. Sedangkan kalau saya tanya, menyembah roh dalam kebenaran, apa kebenarannya menyembah Yesus? Di mana poin kebenarannya nyembah Yesus? Mana poinnya? Apa kebenarannya kemudian nyembah di hari Minggu? Apa perintahnya? Apa kebenarannya beribadah 25 Desember? Mana perintahnya? Nggak ada. Apakah itu bisa dikatakan kebenaran? Tidak, bukan kebenaran itu. Yang dikatakan kebenaran itu ada pokok firman Tuhannya yang mengatur sebuah ibadah. Kalau tidak ada, itu hanya pembenaran yang dibuat-buat. Demikian. Berarti sebuah perintah yang bagi yang mampu seperti jangan makan babi, seperti itu. Oh, iya ya. Makasih atas penjelasannya. Saya masih boleh bertanya lagi nggak, Bang Zuma? Boleh. Malam ini Anda saya kasih 102 pertanyaan. Silakan. 102, wih banyak loh. Kenapa kan setiap agama itu dalam kitab mereka kan, misalnya ada di Indonesia mungkin kitabnya ada terjemahan bahasa Indonesia. Kenapa di Muslim itu harus melafalkan bahasa Arab seperti itu? Baik. Jadi gini, kenapa Al-Quran itu harus bahasa Arab? Jawaban singkatnya, karena tidak akan ada lagi kitab yang diwahyukan oleh Allah sampai kiamat datang. Maka kitab ini harus terpelihara. Kenapa?
Karena masih banyak anak keturunan Adam yang akan lahir ke depannya. Saya aja dalam waktu dekat nikah lagi, berarti punya lagi keturunan. Kalau Al-Qur'annya tidak disampaikan kepada dia, celaka generasi berikutnya. Kan gitu, contoh, itu contoh. Nah, kenapa dia harus menggunakan bahasa Qur'annya itu harus original, terpelihara? Pertama, yang saya katakan tadi, karena tidak akan ada lagi kitab baru. Al-Quran tidak akan mengalami revisi. Diperbarui Al-Quran, dirubah, disesuaikan dengan makna, pengetahuan, rasa bahasa di mana Al-Quran itu pergi. Itu gak bisa. Kenapa demikian? Karena setiap manusia, setiap insan, ingat, setiap manusia, setiap insan, setiap keturunan Adam harus mencicipi, minimal mendengarkan. Kalau dia tidak beriman, minimal pernah mendengarkan. Sehingga nanti di yaumul hisab, mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Wahai saudara, wahai kau si fulan, tidakkah pernah kamu mendengarkan tentang kitab suci Quran? Itu nggak ada lagi alasan. Sehingga mereka rela dengan ikhlas dimasukkan ke dalam neraka. Iya sih, saya pernah dengar, tapi ya saya masa bodoh, karena yang menjelaskan itu Bang Suma. Ya, hanya jual kegantengan aja, tapi kebenarannya nggak ada menurut saya. Baru sekarang ini saya sadar, ternyata Bang Suma selain ganteng juga mengajarkan kebenaran poin Al-Quran itu. Subhanallah. Puji Ali juga boleh sedikit. Ya. Jadi itulah yang saya katakan kepada saudara. Kenapa dia harus menggunakan bahasa Arab? Supaya tidak hilang firman Tuhannya, supaya seluruh umat manusia tahu. Contoh nih, contoh. Al-Quran dalam bahasa Arab dikatakan misalnya, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu perkataan yang tidak kau lakukan? Ayat ini dibacakan di Tokyo. Apakah berubah? Tidak. Dibacakan di Belanda. Apakah berubah? Tidak. Dibacakan di Amerika. Apakah berubah? Tidak. Jadi dia mempertahankan bahasanya. Tujuannya agar seluruh umat manusia tahu yang mana yang firman Tuhan, yang mana terjemahan manusia. Itu tujuannya. Kenapa demikian? Karena keturunan daripada orang Belanda yang akan hidup sampai hari kiamat bisa mengetahui tentang Quran. Keturunan orang Jepang yang hidup sampai hari kiamat itu bisa mengetahui tentang Al-Quran. Sehingga ketika dihimpun pada masa perhimpunan, kemudian dikumpulkan manusia untuk dihisab, untuk ditimbang amal perbuatannya, untuk diberi upah sesuai dengan perbuatannya, ditanya oleh Allah, kenapa anda semua jidatnya hitam? Kamu matamu besar sebelah, kamu bibirmu benjol-benjol, ada apa rupanya? Kamu bukan muslim ternyata ya? Iya Tuhan, ketika di dunia kami enggan kemudian untuk untuk mengikuti arahan untuk menemukan Islam. Padahal Quran itu sudah sampai kepada kami. Itu alasannya. Kalau sekarang kitabnya Nabi Musa kemudian hilang, tidak lagi ada kitabnya Yesus atau Injilnya Nabi Isa, sudah tidak ada lagi. Itu karena bukan yang menjadi pola ukuran untuk manusia zaman sekarang. Orang yang hidup di zaman Musa, yang menjadi acuan pertimbangan Tuhan adalah bagaimana engkau menerima kitabnya Nabi Musa, pengajaran Nabi Musa. Orang yang hidup di zamannya Yesus, bagaimana engkau menerima pengajaran Yesus? Makanya di dalam Yohanes 12 nomor 48 Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka, firman yang kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi itu hanya berlaku bagi orang-orang yang sesama dengan Yesus. Firman yang disampaikan Yesus berlaku hanya untuk kaumnya. Sedangkan Al-Quran itu berlaku kepada seluruh manusia yang hidup sampai hari kiamat. Maka harus dipertahankan. Kalau Torah sudah hilang, tidak masalah, toh enggak dipakai lagi sekarang. Injil hilang, tidak masalah, toh enggak dipakai sekarang. Yang dipakai sekarang adalah Al-Quran. Makanya Al-Quran ketika datang, wa ma arsalnaka illa fatal linnas bil bati waz zubur wa anzalna ilaika litubayyina linnasi.
Maaf kalau saya lupa ayatnya. Yang jelas, Al-Quran diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Taurat diwahyukan oleh Allah untuk kaumnya Nabi Musa. Injil diwahyukan oleh Allah kaumnya Nabi Isa. Al-Quran diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia yang hidup di zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman, termasuk Anda. Makanya Al-Quran itu datang dengan bahasa Arab. Supaya tahu, oh 1400 tahun ada seorang bernama Muhammad menerima wahyu dari ini loh bacaannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Murni coy, tidak ada perubahan. Berpindah ke negara ini, berubah direvisi, berpindah ke negara ini, direvisi lagi, berpindah ke negara ini, direvisi lagi. Tidak adil. Harus yang diterima oleh orang yang pertama. Kalau itu memang dikhususkan untuk seluruh umat manusia, maka yang diterima pertama kali itu yang harus murni sampai kepada setiap manusia. Subhanallah. Dan itu dilakoni oleh Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang mewahyukan Al-Quran, kami pula yang akan menjaga Al-Quran itu. Subhanallah. Jadi yang sampai ke tangan Anda, ke kuping Anda itu adalah murni dari firman Allah 1400 tahun silam tanpa ada perubahan. Sementara yang Anda genggam, yang kami baca setiap hari, itu bukan lagi sabda-sabda yang muncul para nabi kepada Nabi Musa, Daud, Yesus. Itu bukan lagi, tetapi adalah hasil revisian, terjemahan. Kita tahu yang asli yang mana sih? Yang Yesus terima dari Tuhan itu yang mana sih? Kita nggak bisa kemudian menentukan. Yang ini loh, ini kan bahasa Indonesia. Lah yang ini kan bahasa Yunani. Bukannya Yesus itu menggunakan bahasa Aramaik. Di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14, Paulus sendiri mengaku, kami rebah, lalu aku mendengarkan suara dalam bahasa Ibrani kepadaku. Mana itu? Mana bahasa Ibrani itu mana? Gak ada lagi. Ku hilang, Tuhan tidak menjaganya. Bukan begitu. Tapi karena ajaran-ajaran itu hanya datang untuk pada masanya, temporer, hanya untuk masanya Musa dan masanya Nabi Isa. Yang sekarang enggak, kenapa? Itu untuk seluruh umat manusia. Wujud keadilan Allah ketika mengadili ada tolak ukurnya. Aku datangkan Al-Quran, aku murnikan Al-Quran, aku jaga Al-Quran supaya tidak dirubah agar sampai kepadamu. Kenapa engkau tidak beriman? Nah, itu dia, saudaraku, silakan. Saya Bang semua atas pengetahuannya. Jadi untuk dipertahankan itu memang kalau menurut saya sih memang setuju sih, soalnya nanti ada yang berubah-berubah. Jadi mempertahankan tulisan dari mulanya. Oke, gue sudah dapat ilmu-ilmu yang sebenarnya gue bingung mempertanyakan, tapi mungkin di sini adalah jawaban yang tepat. Soalnya kan di Komal sini orang-orang yang saya lihat luar biasa ya. Terakhir Bang Suma, pertanyaan saya terakhir, saya dengar Al-Quran itu diturunkan dari sorga atau gimana ya, dari kitab. Ada yang bilang dari wahyu, tetapi itu siapa yang menulis? Apakah ketika dia menulis itu dari awal sampai akhir dia yang tulis, atau masih ada yang orang-orang lain yang apa namanya, yang menulis Al-Quran itu? Kan kalau di Alkitab itu banyak nabi dan nabi, tulisan-tulisan dari segi ini, orang satu, orang dua. Kalau di Al-Quran saya ingin tahu penjelasannya, Bang Suma. Itu. Iya. Yang perlu dipahami adalah ketika kemudian Allah mewahyukan ya serangkaian pertanyaan yang tadi, Allah mewahyukan kemudian Al-Quranul Karim, lalu Allah pula yang menjaga Al-Quran itu. Nah, ini dijaga oleh Allah melalui lisan manusia, melalui akal manusia. Jadi Al-Quran itu terbukti
kebenarannya. Nah sekarang ketika saudara saya bertanya mengenai Al-Quran, siapa yang menuliskan? Ketika kemudian Anda bertanya seperti itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan kepada kami umat Islam dengan kaidah sanad. Apa sanad itu? Mata rantai penyampaian. Rasulullah mengatakan dalam salah satu haditsnya kepada kami, "Huzu al-Quran min arba'ah, min Abdullah bin Mas'ud wa Salim wa Mu'az dan Jabil wa ibnu Ubay bin Ka'ab." Ubay bin Ka'ab. Jadi Rasulullah mengatakan, ambillah Al-Quran itu dari 4 orang sahabatku. Artinya ada legitimasi. Dia menyebut nama Abdullah, Salim, Mu'az, Ubay bin Ka'ab. Dia menyebut nama. Lalu kemudian kaidah yang Allah berikan kepada manusia berdasarkan Al-Quran, dijelaskan di dalam Al-Quran itu sendiri bahwasanya metode penyampaian adalah faiza qara'nahu fattabi' Qur'an. Apabila kami telah bacakan, maka ikutilah bacaan itu. Jadi ketika wahyu datang dari Rasul, dari malaikat, lalu kemudian dari Roh Kudus menyampaikan kepada Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Faiza qara'na fattabi' Qur'an. Apabila kami telah selesai membacakan, maka ikuti bacaan itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Rasulullah memanggil para sahabat, kumpul, ta'al, kumpul, kemari. Tafaddal, silakan duduk. Duduk semua para sahabat. Semalam saya mendengarkan wahyu dari Allah. Dibacakanlah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Rasulullah membacakan, ini adalah kalam Allah. Para sahabat kemudian mengikuti bacaan itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari arah sudut kanan, ta'al, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Abu Bakar, Iqra, tafaddal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Utsman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh, sudah menghafalkan. Hari Rasulullah mendapatkan wahyu lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Habis itu dibaca oleh para sahabat, Iqra ya ayyuhalladzina amanu. Dibaca dan dibaca, dihafal oleh para sahabat. Itu yang terjadi. Jadi kemudian ada wahyu, maka dihafalkan oleh para sahabat. Sebagian dari sahabat yang menghafalkan juga menuliskan. Hanya di dalam Al-Quran itu ada metode sanad. Bagaimana kemudian metode sanad ini disampaikan oleh para guru ke muridnya. Jadi ketika Rasulullah mengajarkan kemudian membaca Al-Quran, ada yang disebut metode talaki atau praktik talaki. Apa itu? Tatap muka atau perjumpaan langsung. Misalnya Rasulullah Muhammad SAW menerima dari Roh Kudus, lalu kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Mereka berhadapan muka. Ubay bin Ka'ab mendengarkan kemudian Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Ubay bin Ka'ab mengulang bacaan itu. Setelah kemudian dihafal, lalu Rasulullah mengatakan, dapatkan ijazah untuk mengajarkan Al-Quran kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah sekarang, apakah metode ini juga dialami oleh Yesus kepada Lukas, Theophilus yang mulia? Banyak orang yang menyusun berita-berita yang, apakah pernyataan Lukas ini berasal dari mulut Yesus? Dia gugur
tulis gugur sebagai firman Tuhan. Nah, sedangkan Islam dia metode Al-Quran yang disebut ijazah al dan wasan, ijazah setoran dan semaan. Seorang guru membaca Quran, murid dengan seksama. Setelah sang guru baca, murid membacaan dengan hafalan. Disebut metode talaqi Al-Quran. Nah, sehingga tidak perlu diurangi. Karena orang pertama menyampaikan kepada orang kedua menyampaikan kepada orang ketiga menyampaikan orang keempat. Begitu seterusnya sampai kepada kakek saya kemudian mengajarkan ke ayah saya mengajarkan ke Bang Suma, mengajarkan kepada anak-anaknya, seterusnya. Maka tidak putus bacaan Quran ini. Subhanallah. Saya kira gitu. Saudara Fan Mik. Oh iya. Jadi Rasulullah memanggil sahabatnya 4 ya, untuk menyampaikan wahyu itu. Sehingga, salah satunya di 4 panggilannya. Iya, silakan. Iya, sehingga bisa jadi kitab itu Quran ya sepenuhnya. Iya. Ya oke. Gue nambah wawasan agar supaya saya memandang umat muslim saya tidak salah paham. Dan ini juga satu yang saya dengar, apakah di muslim itu untuk menghilangkan nyawa orang kafir itu dapat pahala. Bagaimana jika orang kafir itu sama sekali tidak mengganggu kaum muslim, tidak menghina atau ya, tetapi ketika mereka tahu itu orang kafir, apakah itu harus dibinasakan? Seperti itu pertanyaan saya, Bang Suma. Baik. Ini pertanyaan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Dengarkan baik-baik ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin fasad fil apaka annama qatalan nas. Apa kata Allah Al-Quran? Oleh karena itu akan satu hukum bahwa siapa membunuh manusia, bukan orang itu membunuh orang lain, bukan karena berbuat kerusakan di atas muka bumi, maka seakan bunuh seluruh manusia. Ini Al-Quran. Barang yang membunuh satu manusia bukan alasan yang dibenarkan, yaitu karena dia telah membunuh secara zalim kepada orang lain, dan bukan karena dia merusak kerukunan umat manusia, membuat kerusakan di atas muka bumi, maka dia sama halnya membunuh seluruh manusia. Ini larangannya sangat jelas. Barang siapa memelihara kehidupan, maka seakan-akan dia telah kehidupan seluruh manusia. Rasul kami telah datang kepada mereka dengan keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka itu pas di bumi. Nggak boleh membunuh itu, nggak boleh. Haramnya nggak bisa, tidak boleh. Ini dalil. Siapa membunuh satu manusia, tidak dijelaskan manusia ini, manusia enggak dijelaskan. Satu manusia, ya, mau dia Kristen, mau dia Katolik, dia Protestan, mau dia ateis, mau dia Hindu, Buddha, yang namanya manusia tidak boleh. Ini dalilnya. Siapa membunuh satu manusia karena manusia itu telah membunuh atau bukan karena manusia itu berusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh umat manusia. Bayangkan. Jadi nggak boleh, nggak dibenarkan membunuh orang-orang kafir, itu nggak dibenarkan. Di dalam keadaan berperang pun
Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah At-Taubah ayat 6, orang yang melakukan peperangan saja di Islam nih, di Islam. Ketika ada peperangan, misalnya negara kita ini diperangi misalnya, Al-Quran justru memberikan solusi yang sangat-sangat indah. Apa yang Al-Quran katakan? Wa in ahadum minal musyrikin astajarah fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma abli'hu ma'mana dzalika bi'annahum qaumul la ya'lamun. Apa kata Allah di sini? Dan jika di antara kaum musyrikin, ini musuh nih, ini musuh dalam perang, kita lagi berperang, kemudian di antara mereka ada yang kemudian menyerah. Kata Allah, apabila ada orang-orang musyrik itu yang meminta perlindungan kepadamu, apa kata Allah? Maka lindungilah. Ini musuh loh, dalam peperangan antara kamu atau aku yang mati, saling berhadap-hadapan, perang. Tak. Kalau bukan kamu yang nembak aku yang nembak kamu, atau kita sama-sama nembak. Itu dalam perang. Tapi apa kata Allah? Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia agar dapat mendengarkan Allah. Bukan hanya sampai di situ. Ketika musuh ini sudah dilindungi, kemudian maka apa kata Allah? Antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Subhanallah, Islam. Begitu indahnya Islam ini. Dalam peperangan ada musuh yang kemudian minta dilindungi, maka dilindungi musuh itu seketika menjadi teman. Lalu kemudian kata Allah, lindungi agar dia mendengarkan firman Allah. Kemudian setelah engkau lindungi, antarkan dia ke tempat yang aman baginya. Kalau dibandingkan di Bible, bunuhlah setiap yang bernapas, anak-anak, bayi, perempuan, orang tua, bunuh. Bahkan bukan hanya manusia, binatang pun diperintahkan untuk dibunuh. Itu di Bible. Tapi di Al-Quran, jika kamu di antara ada orang musyrik yang minta perlindungan padamu, maka lindungilah agar dia bisa mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah dia tempat aman baginya. Jadi bagaimana mungkin kemudian orang non-muslim, dalam hal ini teman-teman Kristen saya, saudara-saudara saya yang tidak memerangi Islam dan bukan pas saat peperangan, mau diperangi, mau dibunuh? Nggak mungkin. Percaya sama saya, Anda aman masuk ke dalam rumah umat Islam, masuk, makan di dalam, tidur di dalam, bersendaguro di dalam bersama dengan umat Islam, itu Anda aman. Tidak ada kemudian sedikit pun kebencian, tidak ada di Islam itu, nggak ada. Yang diperintahkan kemudian adalah yang memerangi, yang jelas-jelas datang untuk menghunus pedang untuk membunuh, itu yang diperangi. Kalaupun kita melawan kemudian lalu mereka bertaubat, dalam hal ini mereka minta ampun, maka kata Allah, lindungi, antarkan ke tempat aman. Nah, kan bisa jadi setelah diantarkan ke tempat aman lagi menghancurkan kita. Tetapi apa kata Allah? Lindungi, antarkan ke tempat aman. Besok melakukan hal yang sama, kalau dia menyerah lagi, lindungi, antarkan ke tempat aman. Di tempat aman, ternyata setelah aman, buat senjata baru. Setelah membuat senjata baru yang lebih canggih, datang lagi memerangi. Ketika berhasil kita lumpuhkan dan dia minta dilindungi, lindungi kata Allah, antarkan lagi ke tempat aman. Ketika dia melakukan lagi hal yang sama seperti itu hanya lambung. Gak ada di lain. Gak ada. Karena ketika kemudian Indonesia ini, mohon maaf nih, kita cerita skala Indonesia. Ketika Nusantara kita ini dijajah 350 tahun oleh agama dan pengeda dari pribumi, ketika mayoritas pahlawan ini adalah mengusir penjajah yang non-Islam, kemudian apa yang terjadi? Adakah pribumi yang ikut di agama penjajah dibunuh? Adakah penjajah ini kemudian dikucilkan? Adakah kemudian pengikut dari pelayan penjajah ini diusir juga ikut majikannya ke Belanda? Enggak ada. Adakah rumah ibadah penjajah ini diruntuhkan? Enggak. Kenapa? Karena yang mayoritas adalah umat Islam. Satu, dilarang kemudian merusak rumah ibadah. Itu satu. Kedua,
dilarang kemudian menganiaya orang yang sudah pun apapun agamanya dalam perang. Ketiga, umat Islam ini diperintahkan untuk melindungi minoritas. Hukumnya wajib melindungi minoritas. Makanya setelah Indonesia merdeka, memproklamirkan kemerdekaan, orang-orang yang tadinya hidup di ada penjajah, yang hidup di raja, yang makan bersama penjajah, yang berkongkol dengan penjajah, yang kaki tangan penjajah, menjadi mata-mata penjajah. Begitu Indonesia merdeka, dirangkul oleh kemudian para pahlawan, memproklamirkan kemerdekaan, merayakan kemerdekaan. Bayangkan itu. Bayangkan. Islam ini kejam, mengajarkan, maka pasti ada tokoh. Betapa banyak pahlawan Indonesia menjadi pemimpin di Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan, di Papua, di Sumatera, yang akan memerintahkan. Semua yang terlibat kemudian dengan menjadi habisin, terus hancurkan. Andaikan Islam itu tidak diajarkan rahmatan lil alamin, maka itu yang terjadi. Kok bisa? Ya, bayangkan Bung, 350 tahun tadi bawa tekanan penjajah. Ada berapa juta manusia yang agama Islam berjuang mati. Ada wanita menjadi janda, jutaan. Ada jutaan anak yatim piatu yang mati oleh karena ulah mata-mata Belanda yang tadinya menyusun strategi pejuang, tiba-tiba mata Anda datang yang juga pribumi yang satu melapor ke Belanda, Mas Maji sana lagi susun strategi, besok dibom lagi kita yang lagi berjuang, mampus lagi 50% dari pejuang oleh karena ulah daripada mata-mata ini yang masuk menyusup. Karena kalau Belanda masuk menyusup ke pribumi karena ketahuan inya keriting, rambutnya putih, kulitnya putih, mata seterusnya pasti ketahuan, maka ya pribumi menjadi penyusup di pejuang yang kembali kepada majikan yang melaporkan dan ikut agama penjajah. Nah, apakah kemudian mereka mengalami diskriminasi dari para pejuang? Tidak. Mereka disuruh bertobat, ibu kau baik-baik, pelihara rumah ibadah majikanmu dengan baik-baik, bersihkan, lestarikan dan seterusnya. Itu yang terjadi, Bung. Jadi Islam kaidahnya sangat jelas. In ahad minal musyrikin arah fa'ajir hatta yasma' alam Allah thumma abli' ma'mana dzalika bi annahum la ya'lamun. Demikian dari, silakan kalau masih ada pertanyaan. Mohon maaf Gurunda. Mohon maaf putus-putus ya, putus-putus ya ini jaringan tak putus-putus. Iya lemot ini. Kodo. Tapi aku udah dengar sih Bang Suma jelaskan tadi. Makanya tapi saya ulang-ulang. Tadi gue ketendang keluar pas menjelaskan. Enggak Bang, kalau orang datang diskusi dan dengan baik-baik, hasil yang akan nendang Anda di sini perlu kita buatkan kopi, garam sedikit atau masako biar awet muda. Muntah dong Bang, masa pakai garam. Iya. Iya, baik, luar biasa ya dari Bang Suma penjelasannya. Ternyata ini yang namanya kalau tidak kenal tak sayang ya. Mungkin inilah saya dapat merangkum bahwa sebenarnya agama Muslim itu memang luar biasa ya, indah. Hanya saja mungkin saya mendapat jawaban bahwa antara bentrok ini terjadi ketika misalnya ini ada kaum apologet dari Laskar API membentuk ini, karena mungkin saya juga dapat mengerti bahwa Bang Suma itu menjaga ini teman-teman juga kan, dari kehadiran Elia juga kan mengajarkan tentang apa yang diajarkan. Mungkin bisa saja dari Muslim terpengaruh atau apa, jadi gue juga memaklumi ini juga terbentuk ini juga saling menjaga agar tidak kehilangan itu dari teman-teman Muslim. Jadi mungkin memang untuk menjaga itu sebuah
rasa sayang, karena siapa sih yang mau dari kita keyakinan terus terpengaruh oleh orang lain. Jadi saya memahami, dan mungkin ini terjadi juga karena mungkin dari cerita Isa dan mungkin dari Alkitab, dan itulah mungkin ini sampai terjadi. Tetapi sebenarnya agama Muslim ini saya dapat bahwa sunannya indah dan luar biasa. Gue Salut lah. sudah tidak salah paham bahwa ternyata ya saya akui, dan kakak-kakak juga di sini orang-orang hebat, nggak cuman paham kitab sendiri, bahkan kitab orang lain juga luar biasa pengetahuannya. Ya itu saja, yang penting saya tahu bahwa luar biasa sih sebenarnya, indah ini agama Islam. Itu saja sih Bang Suma. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Iya, Alhamdulillah. Oke, saudara Mik, namamu bagus sekali, Bung. Orang mana? Orang Jepang, Cina, atau Thailand? Itu singkatan Bang Suma. Singkatan nama lengkap saya. Iya. Nah, Panjang jadi gue kali nama. izin pamit ya Bang Suma. Terima kasih atas pengetahuannya, luar biasa. Dan kakak-kakak juga sini Bang Handi. Pertanyaannya kan 102, Bang. Baru Ya? 4-5 pertanyaan mestinya. Masih lebih 990 pertanyaan. Nggak dipakai. Kayaknya belum. Start aja dulu, besok-besok lagi. Iya, nanti besok saya ingin tahu lagi, belajar tentang Islam. Baik. Mungkin cuman itu saja sih Baik. pertanyaan saya. Habis ini. Oke, Bang Suma, saya pamit dulu ya. Baik, saudaraku Iya. Pan. Sehat terus, panjang umur Iya. ya. Ada Ustadz Alif Baik. juga ya. Terima kasih semuanya. Iya, Pak. Pan, kita happy Pan. Cocok Terus sebelah selesai. kokok. Bang Handi masih Ay, matiin drone ya Sarah, teman-teman ke sini. Saya aja sempat masih tidur. monitor. Cek. Bro admin masih ada bro admin. Masih, Dia juga Mana? ada tidur. Bro Udah lah, admin bro admin. gimana? masih. Biar Kristennya naik lagi, Bang Suma nih. Biar mengalir Bang Suma ini. Aku Iya. bertanya lagi. Betul. Kebetulan tadi bahas soal kitab suci ya. Kan begini ya. Iya. Tadi saya mendengar bahwasanya memang Nabi sendiri yang mengkoreksi, betul ya? Iya. Iya. Gini, kita kan juga mendengar nih bahwasanya ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa Nabi ini dikatakan, entah benar atau tidak saya nggak ngerti ya, dikatakan bahwa beliau tidak bisa membaca dan menulis aksara. Tetapi di satu sisi lain dikatakan bahwasanya pada saat penulisan kitab suci dikoreksi langsung oleh Nabi. Bagaimana kemudian Iya. prosesnya ini gimana cara koreksinya, sementara yang satu dikatakan tidak bisa membaca tulis, yang satu dikatakan dikoreksi langsung begitu. Iya, baik. Jadi yang dikatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi itu ummi atau induk ya, dari yang tidak mengerti tentang kitab suci. Maksudnya gimana? Beliau adalah seorang nabi yang dari bangsa jahiliyah yang tidak dan kitab para nabi, maka dikatakan itu adalah nabi yang buta tentang suci terdahulu. Sehingga ketika dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu buta huruf, kemudian bagaimana dia bisa menjadi Al-Quran atau mengoreksi Al-Quran, itu berbeda. Yang dikatakan oleh Al-Karim
pernyataan-pernyataan yang disebut hadits itu kemudian pula yang tidak mengerti tentang kitab. Kitab yang dimaksud ini adalah kitab di luar dari Quran. Rasulullah memang buta tentang Taurat, buta tentang Mazmur. Rasulullah buta tentang Injil. Enggak tahu. Jika berbicara mengenai Al-Quran, justru beliaulah yang ditahkan oleh Allah menjabarkan dan menjelaskan Al-Quranul Karim. Contoh misalnya, ketika pernyataan didukung oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tatlu min kitabin wala khutu biyamini lartabal mubtilun. Dan engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab Al-Qur'an. Dan engkau tulis satu kitab mengatakan sekiranya engkau pernah menulis, niscaya orang yang mengingkarinya. Jadi Al-Quran menjelaskan Rasul pernah membaca itu belum Al-Quran, makanya ummi huruf terhadap Ibrani Yunani, dia nggak ngerti. Maka ketika Al-Quran bercerita tentang Nabi Musa, ketika tentang nabi-nabi, ketika Al-Quran bercerita utuslah yang datang beliau, itu beliau kan bukan dari terdahulu, tidak, tetapi menjelaskan karena itu pewahyuan dari itu pewahyuan. Jadi dikatakan dalam Al-Quran, wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wala takhutuhu biyaminika. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membaca kitab sebelumnya, hingga dia disebut sebagai buta huruf. Tetapi tentang Al-Quran justru yang kemudian membacakan Al-Quran kepada para sahabat. Inallah yatslu mutahharah. Itu seorang Rasul dari Allah bernama Nabi Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran suci Al-Quran. Surah Al-Bayyinah 2. Rasulullah yatlu suhufan kharah. Dia adalah Rasulullah yang diutus oleh Allah untuk kemudian membacakan lembaran Al-Qur'anul Karim. Lalu di ayat lain dikatakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yathim ayatihi wa yuzakki. Allah Ta'ala menjelaskan dia mengutus seorang rasul yang buta huruf dari kalangan sendiri yang membaca kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Jadi dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 2, Allah mengutus umat kepada bangsa jahil. Allah mengutus Nabi Muhammad bangsa jahiliyah yang buta huruf, yang tidak mengerti apa-apa tentang kitab suci, datang kepada mereka seorang rasul membacakan ayat-ayat suci Al-Karim. Jadi Rasulullah Muhammad SAW bukan buta huruf Al-Quran, tapi beliau buta huruf Torah, Aramaik dan juga Yunani. Itu jelas itu. Demikian. Jaringan saya nggak bagus. Inilah nasib kalau tinggal di gunung. Tapi poinnya sampai ke teman-teman. Sampai bang, kedengeran kok. Cuma ya sedikit putus-putus sih. Tapi tadi poinnya udah jelas bahwasanya buta aksara ya aksara entah Ibrani atau Yunani. Kita sebelumnya. Kalau aksara Arab sendiri tidak. Tadi jelas kok. Ya, baik. Oke, sahabat sekalian, mungkin ada yang melanjutkan. Kami
sudah pukul 1.30, sedangkan saya besok harus berada di Malino pukul 6 pagi. Semoga kita semua dilimpahkan rahmat hidayah oleh Allah. Saudara saya Bro Admin, mudah-mudahan Allah melembutkan hati, membuka pikiran, memberikan cahaya supaya terima kebenaran Islam. Dan dengan berislam, saudara bisa menjadi pengikut Yesus yang setia. Amin. Saya kira para sahabat, guru-guru yang ini, saya pamit untuk istirahat. Apa yang saya sampaikan menjadi pelajaran bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Sekali lagi, sahabat-sahabat api yang ada di bawah, yang ada di channel Zulkifli Emab dan channel yang lain, Alif channel, Sugi Kristogi channel, kemudian Handis Labes channel, semua yang menyiarkan ini, teman-teman yang menyiarkan ini, mudah-mudahan Indonesia diberi sehingga bisa menjadi negara yang semakin kuat dan semakin jaya, mensejahterakan rakyatnya kemudian. Dan saya minta supaya kepada Allah supaya pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik. Ada kisru, jangan ada gesekan. Apapun agama kita, mari kita rangkulan. Apapun suku kita, mari kita rangkulan. Selesaikan mensukses ya pesta demokrasi di negara kita ini dengan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Agama kita boleh, keyakinan kita boleh berbeda dalam mengisi kemerdekaan satu padu. Dengan yang kita miliki berbeda-beda, insya Allah kita mampu membawa Indonesia semakin jaya ke depan. Kita doakan para pemimpin kita, para pemerintah kita, aparat kita, guru-guru kita, semuanya, ulama-ulama kita, pendeta-pendeta, tokoh-tokoh agama kita, kemudian bisa memberikan pencerahan dan untuk ketentraman bangsa ini. Tidak perlu kita kemudian sikut satu sama lain, calon satu, calon dua, calon tiga. Aminkan saja, yang pasti akan diberikan oleh Tuhan demi kemaslahatan rakyat Indonesia ke depan. Demikian dari saya para sahabat sekalian. Terima kasih, mohon maaf kekurangan dan ada kata-kata yang kurang. Mohon maaf yang sedalam-dalam. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada saya. Kiranya rahmat dan hidayah kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Jayalah Islam Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat subuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan bahwa apabila tadi ada yang menyenangkan waktu ya kami mohon maaf. Tapi tidak ada asap kalau tidak ada pemicunya, ya mereka sepertinya masa struktur bagaimana bagaimana Satu Handi. datang. Putus-putus ke jaringanku ini. Iya. Jadi bagaimana mereka berganti datang. Satu lagi Bang Handi. Bang Juma. Bang Handi, Bang Handi. Satu lagi saya lupa Ya. Bang Handi. Saya lupa tepuk tangan. Sorry. Kau tepuk tangan. Iya. Ya agak berat ke atas, berat ya. Ya udah mungkin artinya Ya yang udah. Ini apa? Ya. Putus, woi, Ibes. Iya, putus-putus. berat memang berat. Oh, res, putus aku. Aku juga Ya putus. semua. Tuh. Apa yang nggak benar? Udah waktunya karaoke berarti.
Iya, kayaknya sih. Setengah Kan satu cuma ini. Gurunda, cuma Gurunda yang di gunung toh, yang lain Tes, tes. lancar. Cek. Kerja sendiri itu kan pakai satelit berarti. Berat memang perjuangan. Bro admin menjadi, semoga bro admin tidak menjadi admin di neraka begitu. Jadilah admin di surga. Bagaimana caranya menjadi admin di surga? Ya di bumi diperbaiki sikap. Gitu bro admin. Siap. Sebenarnya itu bro asli. Nama aslinya itu sebenarnya. Apa tak perlu sebutin bro admin? Bro admin nama aslinya itu adalah Rizwan Muhammad Rizwan Al-Falatah. Itu nama nama Islamnya nanti. Nah. Muhammad Rizwan Al-Falatah. Putus-putusnya Enggak, ini enggak putus-putus, ini buat. Apa tadi nama Islamnya? Apalah takilun? ya Pak. Nama Tunggu, aslinya parah. bro Putus-putus. admin itu Michael Samiun. Aslinya Michael Samiun.